Oke. Terima kasih buat yang udah datang. Jadi malam ini gue bakal ngadain ESG tentang Simplify Your Code with Unity Reactive Programming. Jadi itu keywordnya. Sebelum kita mulai untuk ke Unity Reactive Programming ya, kita bakal ngomongin apa sih itu Reactive Programming atau Reactive.io. Ini salah satu extension kalau nggak salah yang dikembangin sama Reactive.io. Untuk platformnya itu ada banyak deh mereka. Nah, salah satu hal yang menarik di websitenya mereka itu katanya observer pattern udah nggak lagi. Sekarang udah reactive act. Di mana reactive act itu kombinasi dari observer pattern, iterator pattern, sama functional programming. Terus dia bilang katanya create easily create event stream or data stream. Terus gampang dikombinasiin atau dikompos, sama dia ada ngelisten subscribe to any observable stream to perform side effect. Simpelnya sih si Reactive Act ini dia pakai yang namanya stream, data stream. Jadi semua inputannya itu dilaluin di stream. Si streamnya ini yang bakal bisa-misahin. Untuk gambarnya sih kayak gimana kira-kira. Nextnya, kalau ngambil dari definisinya, sebenarnya reactive programming itu simpelnya writing code that react to change. Jadi kita buat kode yang kalau nanti ada perubahan dia otomatis ngubah datanya, ikut berubah tampilannya. Terus kalau reactive programming itu juga terkenal di nama lainnya itu event based programming atau programming yang berdasarkan event. Jadi yang ke-invoke-nya berdasarkan event-eventnya. Terus kalau dilihat dari segi hal yang lebih gede lagi, reactive programming itu salah satu programming paradigma atau cara ngoding lah, cara ngoding yang baru selain cara ngoding prosedural, OOP, fungsional, dan yang lain-lain. Terus si reactive programming ini intinya adalah data stream. Semuanya itu adalah data stream. Semuanya itu stream. Array mereka juga stream. Dia ada streamnya gitu. Terus dia juga nyebutin kayak yang di sebelumnya ada yang iterator pattern, yaitu pattern buat iterator, buat ngeiterasiin. Simpelnya lagi kalau mau inget itu kayak list itu pakai iterator. Nah, itu iterator pattern kan kayak gitu. Atau enggak array itu enggak bisa juga sih di iterator ya. Iterator itu simpelnya bisa dimulai bisa dijalanin secara berurutan lah. Terus sama kayak sebelumnya itu disebutin juga observer atau event messaging atau publish subscribe. Nah, ini hasilnya. Yang bikin keren dari reactive programming itu si ininya. Bagian observer atau event messaging sama publish subscribe-nya sih. Ini bakal dijelasin kenapa sih itu yang bikin kerennya. Terus yang terakhir itu si reactive programming itu identik sama functional programming karena nanti bakal banyak fungsionalnya gitu. Pakai lambda expression dan kawan-kawan. Sebenarnya bisa aja nggak pakai lambda, cuman sih seringnya pakai lambda. Next, seperti yang dijelasin sebelumnya, didefinisikan diomongin. Katanya sih reactive programming itu ngomongin stream sama array of data. Nah, apa sih bedanya stream sama array of data? Kalau array of data dia kayak gini. Ya udah array aja, disimpan semua datanya jadi satu. Kalau stream itu bedanya stream of data. Jadi si data-data yang tadi, kalau di array itu kan disimpan aja nih. Kalau di stream of data, dia disimpan dan ada waktunya juga. Jadi kayak ada time-nya gitu. Di sini misal data yang ini disimpan di time 1, di sini time 5, di sini time 7, di sini time 9. Gitu. Jadi lebih ke timingnya, ada time-nya. Tuh, dia pakai stream datanya. Kalau array of data enggak, ya udah. Array ke 1, array ke 0, array ke 1, array kedua, array ketiga. Gitu. Terus kalau mau dapetinnya juga jadi lebih enak kalau dibandingkan stream of data. Misal kita pengen dapetin gini, si datanya, cari datanya yang ada yang di atas 5 lah. Misal di sini stream of datanya di bagian bawah itu ngelambangin item datanya gitu. Misal di sini itemnya 1, 2, 5, 7,
di sini juga sama 1, 2, 5, 7. Nah, kalau misal kita pengen dapetin stream data yang atau ambil data yang datanya lebih besar dari 2 lah, atau lebih besar dari 3. Kalau di array kan kita ngeloop dari sini, dicek semuanya. Ya, kita cek 1 lebih enggak, 2 enggak, 3, 5, 7. Nah, kalau stream of data, ya udah. Kalau cari yang lebih besar daripada 2, nah, berarti buat aja satu garis di sini. Nanti data yang diambil ya dari sini ke sini. Ini kalau array-nya berurutan. Kalau array-nya nggak berurutan, ya kita harus ngecek satu-satu kan. Misal di sininya 7-nya yang di sini, dan 2-nya di sini. Aduh. 2-nya yang di sini, jelek lagi. 2-nya yang di sini. Kita pengen nyari yang lebih besar dari 2, kita bakal ngeloop semua. Kalau stream of data, ya sama kayak tadi. Soalnya dia diurutin berdasarkan byte time-nya. Jadi udah langsung gitu. Jadi lebihannya itu dibanding array, dia udah nurut biasanya. Udah ngikutin inputan stream-nya. Ini kalau buat contohnya, itu sih kurang lebih. Itu soal si stream dan array of data bedanya. Terus tadi juga disinggung ada yang namanya observer pattern. Simpelnya sih observer pattern itu ada yang namanya subject, ada yang namanya observer. Jadi observer itu nilai yang pengen dipantaunya, subject itu yang dipantaunya. Kebalik ya. Oh sorry, subject itu yang dipantau, si nilai yang pengen diliatin terus. Nanti kalau ada perubahan, dia bakal nge-notif ke observer. Observer itu yang ngelakuin perubahannya lah. Gitu. Jadi ada yang namanya subscribe sama notify. Jadi si observer nge-subscribe subject buat dapetin semua perubahan di subject. Jadi ketika si subject berubah nilainya ataupun value-nya berubah, dia bakal nge-notify si observer. Dan si observernya itu bakal ngelakuin hal yang dilakuin dia. Gitu. Kan agak bingung ya soal yang ini, soalnya masih ranahnya masih di high level gitu penjelasannya di bagian atas. Nextnya ini bagian yang subscription-nya. Yang ini udah diambil langsung dari Uni RX, RX-nya, Uni RX atau RX-nya deh, RX-nya deh ini. Diambil dari langsung RX, jadi ini yang observable, jadi ini yang bisa di-observe. Dia nge-subscribe, ada subscribe-nya, di-subscribe dia bisa nge-unsubscribe di akhirnya. Di sini observernya sama kayak yang tadi. Ketika observernya manggil on next value, nanti semua yang nge-subscribe dia ini, dia bakal kepanggil. On error juga sama. Nah, bagian kepanggilnya ini dia pakai yang namanya iterator tadi. Taruh di dalam sininya iteratornya. Gitu. Ini soal build subscription. Ya. Nextnya ada iterator pattern. Ya, iterator pattern kayak di gambar ini. Jadi beberapa hal ini dibuat bisa diiterasi. Di yang ini, nextnya ke sini, nextnya ke sini, nextnya selanjutnya begini. Terlepas dari nanti bentuknya gimana, tapi nanti bakal ada bisa diiterasiin pakai iterator pattern. Buat lebih jelasnya sih nanti bisa dicek sendiri gimana sih iterator pattern. Jadi mungkin gue di sini cuma sekilas aja yang diomongin gitu. Kira-kira gitu lah iterator pattern. Jadi gimana caranya biar bisa ini diiterasi walaupun beda-beda, ya kita pakai iterator pattern. Bisa pakai interface, nanti ditaruh di interface terus dikumpulin jadi satu, terus diiterasi, dipanggil satu-satu, diinvoke. Gitu. Dicek apakah dia masih punya next atau enggak. Next. Ada yang namanya functional programming di reactive programming. Nah, functional programming ini simpelnya itu paradigma pemrograman yang semua halnya itu mathematical function. Jadi semua yang ada di functional programming itu kita nyebutnya udah function. Jadi variabel itu sebenarnya function. Dan method juga itu function. Jadi
isinya function di dalam function. Biasanya dia pakai conditional expression sama recursive, jadi nggak pakai statement-statement yang ke bawah. Bisa pakai statement yang ke bawah, tapi commonly kalau udah fungsional banget, dia bakal pakainya rekursif sering. Jadi while-nya di sini itu pakainya rekursif. For-nya juga sama pakai rekursif dia di functional programming. Terus idenya functional programming juga itu pengen misahin wide concept of shared state and mutable data. Jadi datanya itu juga dipisahin, nggak shared, nggak bagi-bagi biar nggak konflik dan kawan-kawan. Gitu. Ini buat functional programming. Next. Biar nggak terlalu juga. Ada ya lanjutannya itu ada Unity Reactive Programming-nya. Nah ini baru kita masuk ke bagian Reactive Programming Unity-nya. Kalau mau dilihat di sini udah ada link Asset Store-nya dan dia gratis di Asset Store. Ini juga extension dari Reactive Programming dari si reactive.io yang tadi, yang sebelumnya. Ini ada GitHub-nya, ini buat logonya sih, Reactive Extension for Unity. Next-nya itu bakal ada introduction-nya dulu soal UniRX. UniRX atau Unity RX itu bilang game loop, sensor itu semuanya sebenarnya event loh. Semua game loop dan kawan-kawan. Kalau dilihat bikin kelas pakai Unity ataupun pakai yang lain kan ada yang update gitu. Update-nya sebenarnya event yang dipanggil sama kelas parent-nya, yang di iterator dipanggil satu-satu sama game engine. Nah, kita tuh bisa nge-considerin event-event tadi sebagai reactive sequence, atau kalau yang gambar tadi itu bisa dijadiin kayak stream. Jadi sebenarnya sih eventnya itu bisa dijadiin stream-streamnya gitu, biar berurut. Terus bisa dioperasiin juga. Terus dia juga bilang possible to compose and perform time-based operation easily by using many links, query, dan operator. Jadi di sini kita pakai UniRX itu bisa nge-compose juga, bisa milih-milih mana yang mau diambil sih, mana yang nggak mau diambil, bisa pakai link. Sama kayak yang contoh yang gambar tadi, yang bulat-bulat ini. Nah, di sini nanti kita bakal bisa nyeleksi yang mana sih yang mau dipakai, apakah cuma dari sini sampai sini, itu kita bisa pakai linknya buat milihnya. Link itu apa? Mungkin kalau ada yang belum tahu, itu kepanjangannya. Ini simpelnya extension dari System buat nge-query beberapa hal. Ya, nge-query beberapa hal data. Berupa data sih biasanya array, terus list, itu bisa di-query pakai link buat milih-milihnya lebih simpel gitu dibanding kalian bikin sendiri. Nah, terus UniRX juga nge-provide ada yang namanya pattern baru buat UI, ada yang namanya Reactive Adapter for Model View, terus Reactive Presenter Pattern. Jadi kayak semacam buat UI gitu. Sini dia pakai Reactive Presenter. Tapi ini gue jujur jarang pakai sih yang ini. Lebih seringnya pakainya buat UniRX ininya sih, Reactive Property-nya. Soalnya itu yang paling enak dan paling mutakhir sih. Dan gampang dipakai juga. Nah, karena di title-nya tadi ngomongin simplify code-nya. Apa sih simplify-nya? Contohnya adalah yang ini sih. Misal gue bikin satu kelas itu double click. Ini double click biasa. Dan ini double click yang pakai UniRX. Kalau dilihat sih dari panjang barisnya dulu aja deh. Ini juga else-nya nggak dikurung ke bawah juga. Kalau dihitung ini sekitar 25 baris. Termasuk white space lah. Ada satu white space, terus yang lainnya. Kalau kita pakai UniRX, mostly kita bisa bakal ngurang jadi 18 baris, atau kalau mau ngitung ininya aja, function di sininya aja, itu lebih dikit dibanding yang ini. Terus hubungan sama yang link yang tadi,
kalau dilihat sih kita bakal bikin observable-nya dulu buat ngecek nanti dia dipanggilnya di setiap update. Nah, di setiap update itu dia bakal nge-info apa sih yang syarat dia yang bisa di stream yang dia diterima itu. Dia bakal nerima yang input get mouse down 0 atau kita ngeklik kiri di mouse. Nah, ini dia udah jadi streamnya, stream bulletin yang tadi. Dari sini yang ini itu kita bikin ininya. Kalau tadi ingat gambar itu. Nah, bagian bulat-bulatnya. Terus dia bakal nerima di setiap update input mouse-nya yang keklik. Misal di sini kliknya di sini. Misal ini kliknya di sini, terus yang ini kliknya di sini. Ini kliknya di sini, terus yang ini di sini. Ya, itu. Terus bagian bawahnya baru kita panggil lagi yang di sini clip stream buffer. Klik streamnya throttle, time span-nya from second, klik delay. Nah, ini kita milihnya gitu. Milih yang mau kayak mananya sih. Kan dari stream bulatan-bulatan ini nih, kita pengen ngambil yang double click. Double kliknya dengan catatan dia ada klik delay-nya sekitar segini, setengah detik. Misal kita bilang di sini 0, 1, di sini 2 detik gitu. Terus di sini 3 detik, di sini 4,5 detik. 3,5 detik. Ya agak pas gitu. Iya, jadi kita bakal milih throttle-nya gitu. Sini udah ada time-nya tadi, berdasarkan time-nya kita pilih yang katanya di setiap klik delay-nya 0,5 second. Jadi dari sini 0 sampai sini itu kan di sini. Nah, ini kan nggak ada dari sekian segini kan nggak ada klik sama sekali ya. Karena di sini nggak ada. Terus kita ngambil lagi dari setengah detik kemudian dari sini ke sini. Nah, di sini kan cuma ada satu. Nah, tadi kan duanya di sini. Berarti yang 1,5 itu sekitaran di sini. Kita bakal bikin garis di sini, terus kita cek. Kita ngambil yang dari sini 1 sampai setengah detik. Which is yang ini juga masuk, yang bulletin ini sampai sini. Aduh, gambarnya jelek banget lagi. Terus bisa nggak? Oh, nggak bisa. Gambarnya jelek. Ya ini. Jadi dua ini masuk ke throttle-nya. Tiap delay-nya itu kita potong-potong lah. Kita slicing gitu. In a way kita slicing sini sampai sini. Terus yang dari sini, nih masukin sini deh. Soal karena tiganya di sini, terus 3,5-nya di sini. Nah, habis kita potong-potong, kita slicing si ini ya, si streamnya yang tadi, si array stream datanya, kita baru milih. Kita pengen ngambil yang XS-nya itu yang lebih dari 2 atau yang data di stream yang ini yang lebih 2. Jadi setelah dipotong-potong tadi kita cek mana aja sih yang lebih dari 2, itu yang kita ambil. Berarti kan yang dari sini tadi sampai sini itu ada 2. Terus yang dari sini garis sini sampai sini itu ada 2. Dari sini sampai sini juga ada 2. Bisa juga boleh lebih dari 2. Nah, ketika udah diambil kita subscribe sama function. Kalau misalnya udah dapet nih yang di sini pas di detik yang ini udah dapat, ya udah tinggal dipanggil aja functionnya. Debug clock click detected. Nah, double click detected, terus kita keluarin game object-nya gitu. Buat penjelasan yang stream tadi. Itu in way sih ini sebenarnya nggak harus tahu banget, cuman yang penting paham aja gimana sih itu stream. Karena nanti juga diotomasi sama code-nya. Gitu. Ini yang soal simplify-nya. Next-nya itu bakal demo.
mungkin demonya bakal gini. Sorry, ini demonya kebetulan belum jadi banget. Harusnya ada satu tombol button lagi. Cuman gak usah pakai button lah. Nah, enaknya bentar. No exception. Oh. Bentar. Oh, yang ininya singletonnya. Ini enable kok. Apa awake? Aduh. Awake. Enaknya UniRX tadi yang belum dipisahin itu jadi bisa misahin datanya doang sama metode-metodenya. Apa sih? Review. Oh, naikin deh. Terus sih kalau di atas dia lebih cepat. Bentar. Dinaikin dulu aja deh. Asset, properties, preference, timeline. Mana sih? Nyari execution order. Iya. Di mana ada sih? Di project. Di project ya? Kalau nggak salah Biar ya. bisa. Script. Ada di sini. Time. Oh, itu ada script execution order. Itu di bawah. Nah itu. Tinggal ditambahin ini. Soalnya kan ini pasti jalan duluan. Kira langsung. BTW, Gitian Custom Infrastructure bisa ngedit execution order lewat script lunas. BTW ya. Ini promosi ya. Iya. Itu. Cuman kalau ngedit langsung dari sini biasanya bisa jebol sih. Bentar, ini file-nya kayaknya ada yang salah. Terus efek baru dibuat. Nah. Oh, cannot divide by zero. Oh, atau integer ya. Oh, yes. Contohnya lagi sih buat reaktif atau properties yang ini kayaknya scriptnya agak dikit jadi info masuk sih. Soalnya di integer. Ini. Jadi kalau kita langsung edit di sininya, di value yang di bagian sini kalau langsung di edit jadi 1, dia langsung berubah. ASP-nya jadi 1/100, terus current bar-nya juga sama. Terus kenapa tulisan yang di sini hilang? Kalau diperhatiin, ini kenapa hilang? Soalnya warna teksnya putih. Coba diganti. Nah, itu. Jadi ini udah bisa sendiri sih data sama ini. Kalau mau diubah langsung di sini juga sama. Enaknya adalah ketika mengubah satu di sini, di script yang code-nya ini, yang lain juga bisa keubah. Gitu. Ini buat contoh yang kalau pakai HP yang berubah. Bisa juga dibuat button, nanti buttonnya nge-invoke si game datanya buat ditambahin aja. Kalau dari scriptnya sendiri, gini. Jadi game datanya kita buat singleton. Biar bisa diakses si reactive property-nya sama yang lain. Gitu. Ini update, jadi bikin gak usah. Ini gak perlu. Jadi si game datanya cukup pakai current health sama max health-nya aja. Terus reactive property-nya.
Nah, di tiap yang part-part tadi kan ini ada health-nya, itu ada text-nya. Ini kan kita pakai health bar text. Nah, di health bar text-nya kita tinggal ketika enable, kita ini aja, tag until disable. Kita subscribe. Jadi si current health-nya tadi, si streamnya current health itu, kita subscribe sama yang kita pengen sekarang. Kita subscribe sampai kapan sih? Sampai disable si ininya, instance of ininya, objeknya. Ketika udah di taken until disable, kita subscribe. Apanya sih? Kalau nilai current health-nya berubah, kita mau ngapain? Kita mau ngeset fill bar-nya jadi berubah. Jadi gini. Diubah. Terus juga sama kalau max health-nya yang berubah juga sama. Dari sini, until this, subscribe, terus set fill bar. Gitu. Kita bakal subscribe aja sih. Itu kalau buat lebih ke arah UI dia lebih enaknya gitu. Ini juga sama pakai text terus sama yang fill, taskbar fill. Kurang lebih juga sama. Terus kalau mau berubah yang lain juga ada yang dia ada satu lagi yang enak, reactive collection. Misalnya ini integer, ini numbers. Jadi kita punya list numbers gitu, cuman listnya reaktif. Ini aku udah pernah nyoba belum ya? Terus di sini juga bisa bikin integer sumnya. Get private set. Mungkin ini enable numbers tag until ini kan observe active value change change sebenarnya emang ada return object. Oh ada ya, ini gue belum pernah pakai sih. Itu buat reactive property selain buat input sama yang lain. Enak sih buat reaktif di sini ya, yang sering gue pakai. Enaknya adalah jadi kalian nggak perlu bikin satu-satu si health bar-nya di sini, dikumpulin jadi satu lah. Kalau dikumpulin jadi satu kan kira-kira gini kalau biasa. Public void set UI terus kalian harus nge-reference masing-masing yang kayak tadi, harus di sini ditambahin public bar fill. Kita punya satu tadi bar fill satu, terus di sini ada bar text bar text lagi satu, terus ada dua tadi karena ada dua health bar, jadi kalian harus ngeset UI-nya harus satu-satu. Ketika nilai si ininya berubah ya kalian mau nggak mau harus manggilnya dari sini, si function ini dipanggil terus ke centralize, istilahnya semuanya ada di pusatnya lah. Set fill bar harus gini,
satu-satu. Sama deh. Oh ya, soalnya tadi buatnya berbulu. Harusnya. Ya. Terus kalau seandainya nanti ada yang perlu nge-watch si nilai yang ini lagi, dia bakal, kalian harus nambahin dulu di sini, di centernya, ditambahin lagi. Dan itu rada nggak praktis gitu. Kalian harus ngeset satu-satu di sini ya. Kalau ada lagi, nanti tambahin lagi, terus berulang. Kalau pakai UniRX atau reactive property-nya, kalian bisa langsung kayak gini. Atau kalau kalian nggak pengen pakai ini, bisa aja pakai caranya gini. Public Unity events. Kalian kalau di sininya, di parent-nya. Di parent-nya kalian mau, kalau nggak mau pakai kayak gini kan, kalian kalau mau ada yang berubah nilainya, kalian bisa pakai gini, public events Unity event apa sih? Lupa. Unity events. Aduh, nggak bisa lagi. Nah, health change. Nggak enaknya pakai yang ini adalah, kalau yang tadi kan, kalau yang sebelum kan hardcode kan kita rada lambat gitu ngesetnya. Nggak enaknya yang ini adalah ketika kalian ngubah di sininya, kalian harus manggil ini. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak masalah pakai manggil ini, next-nya itu ada masalah ketika kalau seandainya ini bentuknya kayak bongkar pasang. Sininya kan ini bisa dipanggil. Terus ini taruh sini lagi. Masing dari sini bisa di set gini lah. Set filter juga sama. Vertex. Nah, gini juga sama. Ini kekurangannya yang pakai kayak gini dibanding reactive property yang tadi sama singleton adalah ketika si ininya udah beda, dibuatnya pas beda gitu. Misal karena ini health text terus enable-nya dimatiin dulu. Nah, nggak ngikut. KC barfill-nya juga sama, KC. Terus sini public increase health. Oh, gak usah deh, agak di mixin aja deh. Enable health tag until disable this dot subscribe. Kita subscribe datanya on health dot info. Kita bakal nginfo yang ini. Kebanyakan. Nah, ini ya gampangnya sih. Ketika kita ngubah ininya, kita harus manggil on health-nya kan. Kita info. Nah, kekurangan yang ini adalah kalau gimana sih kalau ininya ternyata si objeknya di instantiate di runtime. Kan kita nggak bisa masukin yang ini satu-satu kan. Yang ini masukin satu-satu, terus ini satu-satu. Atau enggak, kita bisa pakai singleton yang tadi, kita tambahin di on health changes-nya. Di pas on enable. Itu juga bisa. Misal gini 1.000 ya. Teksnya masih putih. Misal ini, terus yang ini gue duplikat. Terus ini gue taruh di runtime. Misal ada script buat instantiate, cuma tadi nggak sempat. Terus pas ini gue ubah,
yang bawah nggak keubah yang ini. Soalnya dia nggak ke subscribe di sini, nggak ada di sini. Terus itu bisa diatasin, sebenarnya bisa. Kalau nggak mau pakai NRX, pakai on health yang tadi. Cuman nggak enaknya lagi ini KCU. Kita bisa pakai di sini. Game data on health change, add listener. Kita tinggal tambahin add-nya di sini. Nah, tapi nggak enaknya adalah kalau nggak pakai ini RX dan gini, pas di bagian on disable-nya, kalian harus ngapus biar nggak error. Kurang. Nah, kalian harus remove listener. Kalau pakai ini RX, enaknya ini udah kehapus sih. Lebih ke arah enak di sana udah kehapus. Kalau lagi, terus juga bisa aja ke double kayak gini. Oh, enggak, oke, nice. Terus yang ini, kalau di double, ya ini harusnya dia ke subscribe. Nah, nggak nambah. Nah, iya, tetap ke subscribe kan yang bawahnya. Ini on health-nya udah nambah juga. Gitu. Terus nggak enaknya, kalau ini dihapus juga harusnya nggak ada error. Karena udah dihapus subscribe-nya. Satu. Iya, itu. Tapi kalau si unsubscribe-nya nggak ada, dia bakal error sih. Ketika dibuat terus dihapus, masih ada di on health change. Ini kalau dicek yang ininya jadi 80, dia tetap berubah. Terus ketika ini gue hapus, oh enggak, tuh men, nggak ada error. Iya, ternyata bisa langsung ditinggalin. Kira enggak gitu sih, ternyata enggak. Gitu. Jadi kalau mau pakai ini Rex bisa aja kayak gini. Cuman ya kayak tadi yang dibilang, ribetnya adalah harus nambahin ini satu lagi. Instead of kita bisa langsung pakai panggil aja ini Rex-nya. Itu sih yang lumayan nyingkat. Enak sih Unirex buat ini, buat UI dan kawan-kawan yang ngitungnya banyak kalkulasi yang berubah. Kalau ada yang satu berubah terus harus dikalkulasi ulang, terus enak pakai Unirex, dia ngitung. Udah dihitung tinggal di subscribe aja, jadi lebih rapi code-nya. Lebih ke arah sana. Mungkin sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Gue mau nanya, lu adaptasi buat pakai Unirex ini berapa lama, Nas? 4 bulan. Oh, adaptasinya? Yep. Adaptasi gue pakai ini RX itu 1 sprint, 2 minggu. 2 minggu sampai bolak-balik buka apa dokumentasi nyari gimana cara makainya gitu sih. Adaptasinya sekitar 2 minggu. Karena kan rada beda ya paradigmanya. Jadi agak belajar dikit lagi terus sintaknya juga. Gitu. Gue ada lagi, tapi boleh nggak? Iya ini efektif sih, keren sih. Tapi itu nggak sih kayak ngelanggar konsep enkapsulasi gitu nggak sih? Kayak semuanya dibikin publik. Kalau kita mau akses dari luar.
Bener kan? Bener nggak sih? Ya, itu memang agak melanggar prinsip enskapulasi. Tapi nggak semua UniRX itu bisa apa ya, harus lo public. Itu terbalik lagi. Kadang ada beberapa si UniR yang kita pakai reactive property, tapi lebih diarah ke private-nya. Kayak gue sempat bikin buat state lah. Jadi kalau ganti state ada behavior internal yang berubah. Kan state-nya otomatis private ya. Nah, itu kalau gue pakai UniRX, ya udah pas on enable tinggal gue subscribe aja. Kalau state-nya ini nanti dia berubah ke sini. Jadi ketika gue ganti state, gue nggak perlu ngeset state ini terus bawahnya langsung ini. Contohnya gini deh. Aduh, burger gue. Lo nggak share screen, Nas? Hah? Gak bentar. Makan burger tadi. Contohnya gini. Maksudnya buat internal kelas ya? Ya, Buat dalam sampel. kelas sendiri itu bisa. Apa ya? Movement. Ya, movement lah. Beli enum step ya idle terus move. Kita bisa pakai reactive property tipenya. Aduh, dimarahin semua ini ya, code convention S-nya segede. Step. Nah, ketika on ya nggak ada on enable ya, nggak, bukan mono ya, oke mono aja deh yang enak. On enable ya udah tinggal step-nya tag until disable, atau kalau nggak pengen tag until disable terus-terusan juga bisa. Terus tinggal di subscribe. Apa ini? Action state changes. Udah. Jadi ketika yang di sininya berubah, switch case-nya. Aduh, step. Itu pakai OBJ aja bisa nggak sih, Nas? Bisa kan? Objek, oh iya benar juga. Nah, gini. Wih, anjir, pakai apa tuh anjir? Oh, ini langsung di-generatein sama Visual Studio-nya. Wih, keren banget. Gue nggak pernah ada hint kayak gitu, anjir. Jago banget emang Anas. Jago banget emang. Terus nanti kalau si state yang ini kan berubah nih private scope-nya. Ketika di private ini berubah, nanti action yang di sini langsung ke jalan. Instead of lu nanti kalau tiba-tiba berubah, lu harus manggil satu-satu gitu. Soal di sini gue bikin function idle action, terus ini move action, biasanya bisa deh, ntar di generatein. Oke, nice. Nah, jadi lu tinggal masukin sini, misalnya ketika si state yang ini berubah, nilainya lu bisa di internally, bisa di set di sininya. Kalau idle ngapain, kalau ini ngapain. Instead of, kalau sebelumnya kan, kalau lu ngubah state, lu harus nambahin lagi kan di bawahnya, which is sebenarnya nambahin state di sini if-nya. Kalau ngubahnya di banyak tempat, masa lu mau nambahin state terus nge-invoke lagi? Kan itu rada cukup nggak efektif terus-terusan. Jadi dibalik. Gitu. Ya. Kalau gue biasanya pakai ini sih, aksesor, cuman ya tetap bener. Iya, bisa juga pakai aksesor. Banyak cara sih, cuman enaknya kalau pakai reactive property bisa diginiin. Jadi internal berubah. Kalau reactive property itu sendiri seberapa gede dong? Boleh dilihat? Bisa dilihat nggak? Mau size of-nya? Size of. Itu gue nggak pernah sih. Size of enggak, dilihat aja kelasnya men. Seberapa panjang.
reaktif propertinya sendiri sih kelasnya dia memang panjang, soalnya banyak buat nge-invoke sih. Nah ini rata-rata isinya cuma override. Ini kalau mau pakai quaternion nggak panjang sih ini bonds yang integer aja deh. Ini vektor 3. Ini double. Itu bukan intinya sih. Nih Lihat reaktifnya yang... nih. Ya. Dia ada reaktif. Ini dia pakai iterator, dia pakai optimus obstacle, dia pakai linked listnya. Di sini di defaultnya. Kalau ditanya seberapa panjang. Sampai sini. Berapa nih? Dari sini sampai sini. Soalnya sih gue kalau udah library ya pakai aja. Iya. Kalau mau dihitung, putar sini berapa tuh? 206 dari 36, 170-an lah, sekitar segitu. Gitu sih. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, langsung di write up aja. Jadi kenapa dan kapan pakai Unirex? Kayak yang gue encode dari beberapa tadi. Kapan sih kita pakai Unirex? Jadi nggak selalu setiap saat pakai Unirex tuh. Tentang Unirex powerful kayak tadi. Ada beberapa cases yang Unirex itu malah bikin jadi ribet. Dan ada beberapa cases yang kalau pakai Unirex jadi lebih simpel. Kalau ditanya kapan dan kenapa, kapannya itu sendiri sih dipakai sih biasanya kalau gue pribadi reactive propertinya itu dipakai buat ngarusin kalau pengen UI-nya reaktif. Kalau nilai datanya berubah, nanti si UI juga ikut berubah. Nah itu gue pakainya UniRX. Terlepas nanti gimana cara biar nggak race kayak yang tadi, itu bakal urusan lain lagi. Terus kapan lagi sih pakai yang itu? Ketika ada collection yang berubah. Yang butuh ketika berubah perlu ada penghitungan ulang juga lagi berubah. Simpelnya sih UniRX kapan ya dipakai ketika ada sesuatu yang berubah dan penting itu, dan harus ada yang nilai data itu berubah dan ditampilinnya itu berubah, itu pakai UniRX saja. Dan syarat satu lagi itu UniRX bakal bagus kalau si data yang berubahnya itu memang disimpan dalam satu variabel kayak yang tadi, dalam satu properti yang memang udah jelas. Tapi kalau nilai datanya berubah dan nggak disimpan satu variabel yang nggak jelas atau nggak ada arah pastinya lah, kayak update-nya itu beda-beda tempat, itu mending jangan pakai UniRX, pakai event messaging aja atau PubSubs. Karena dia memang lebih bebas. Kalau UniRX difokusin sih enaknya kalau udah jelas siapa yang datanya, dari mana datanya disimpan di mana udah jelas, itu enak pakai UniRX. Kalau enggak, ini pakai event messaging. Kenapa pakai UniRX yang tadi? Itu bisa karena udah lebih simple. Untuk beberapa cases malah jadi lebih simple dari segi code-nya. Terus jadi lebih readable juga untuk beberapa hal. Karena cukup ngelihat aja. Terus jadi tahu juga kapan functionnya dipanggil dan di mana. Itu sih. Lebih ke arah maintenance-nya jadi lebih enak buat dilihat. Itu sih. Sama jadi lebih simple secara general. Kalau dipakainya di kondisi yang benar. Buat write-up-nya sendiri sih, jadi si reactive property atau si UniRX ini sebenarnya itu library buat composing asynchronous dan event-based program basing observable sequence. Jadi kita dari tadi main ini tuh namanya sequence. Itu terus itu ngebuat kita jadi cepat dan performance apps with smoother user experience. Jadi yang have fast and performance apps-nya ini diarah smooth user experience-nya. Jadi ketika itu berubah, ya di view-nya juga udah berubah dong.
Jadi nggak mungkin harus dipanggil manual lagi biar berubah, atau dipanggilnya pas update biar berubah. Jadi kalau itu berubah di waktu itu, datanya ya si tampilan juga langsung berubah. Terus si RX atau reaktif ini udah take care low level handling, handle error, terus allow us to easily write interface code that will update itself reactively. Yang tadi dicontohin kayak udah reactively. Nah, jadi kalau dengan itu udah diupdate secara otomatis, ya kita bisa lebih fokus ke bikin gameplay logiknya dibanding ngurusin yang UI-nya biar reaktif terus harus dipanggil satu-satu dan lain-lain. Itu biarin UniRX yang tadi aja udah di-set, udah langsung otomatis. Jadi lebih fokus ke gameplay logic, atau kalau di software itu bisnis logiknya. Terus everything di UniRX itu segalanya itu observable sequence. Jadi semuanya itu sequence. Think the thread to observable sequence. Terus 3 kata kunci dari reactive programming itu observable, observe, sama scheduler. Yang pengen dipantengin datanya, yang kalau datanya berubah, scheduler kapan sih dipanggilnya, kapan di invoke-nya, kapan di berubahnya. Nah, soalnya ada schedule-nya juga, kayak bagian yang double klik tadi contohnya. Gitu. Sampai di akhir, mungkin sekian aja buat FG malam ini. Thank you buat yang udah datang. Apa, Ji? Gimana sih slide-nya? Oh, dia ngomong aku jadi bingung ya. Nah, Pas ini kali Nas, waktu apa namanya? Di slide lu kan ada di slide lu ada apa namanya? Yang on button down gitu, yang event on click. Mungkin nanya itu. oh ini ya. Jadi apakah pakai Yonex lebih efisien karena kayaknya itu pakai memori yang lebih banyak gara-gara ngeran terus gitu. Oh, itu bagian yang ini. Mana sih? Slide gue lupa. Iya, slide Oh, ini ya. awal. Nah, ini. Oh, kalau soal yang ini, kalau nggak pengen, ya kalau yang ini sih memang jadinya lebih makan memori. Jadi si absorbable ini sih bukan arah memori, soalnya mereka sendiri ada beberapa batasan buat si observable-nya ini nyimpannya berapa banyak sih. Jadi tetap makan memori iya, tapi pas makan itu ada batasan dari mereka gitu. Observable-nya itu disimpan seberapa banyak. Karena contoh di sebelahnya pakai pointer down handler ya. Kalau nggak salah itu bisa juga deh. Gue lupa. Unirex juga nyediain observable kalau on click. Ada nggak ya? Nggak ada. Nas, gue ngirim di PC endorsement. Parah banget loh. Iya, udah. Ada nggak sih? Oh, nggak ada ya. Memang harus every update, setiap update. Gue lupa. Ada lagi UniRX dot trigger. Kalau mau pakai trigger, ada nggak sih? Di stick every application. Banyak banget anjir. Iya. Jadi UniRX itu punya. Belum Itu sih. Itu ada deskripsi sumarinya nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada kalau di bagian ininya. Waduh. Nah, itu sih kurangnya UniRX, dia nggak ada deskripsi. Itu emang ini sih penyakit semua programmer. Rajin ngebikin tapi malas bikin dokumentasi. Terus gue klik. Ada nggak sih? Gue lupa.
on click. Nah, ya ada nih on click. Oh, ini on click-nya on click button. Sama aja on click button. Ya. Ya nggak ada. Ternyata kalau mau pakai double click-nya sih mereka nyediainnya memang harus every update sih. Unobservable every update. Yep. Jadi memang lebih banyak makan memori sih di bagian si observable-nya. Soalnya kita bakal nge-cache terusan di setiap update kita ngecek. Yep. Ini sebenarnya sih kalau dibilang ini apakah conventional way, sebenarnya enggak juga sih. Soalnya dia manfaatin event-nya Unity. Kalau mau pakai conventional way ya on update, on every update gitu. Iya. Jadi kalau buat performa sih memang lebih bagus pakai event system ini. Soalnya dia memang manggilnya eventnya. Kalau yang tadi ngeceknya update sih. Itu juga gue codingannya ngambil dari orang sih. Unity double click. Nah, what is the best way? Wih, ada yang bikin dong. What is the best way? Ini contohnya nih, kalau pakai apa ya? Kalau pakai di update. Itu jangan ngambil yang di atas dong, atas pertanyaan cuy. Iya, yang ini kan yang bagian konvensional. Jadi kalau kepikiran kalau gak ngerti event system dia pasti bikinnya kayak gini, ditaruh di update. Nih, kalau dia nggak ngerti event system. Nah, terus ada orang yang ngasih jawaban, ya udah pakai event systemnya Unity aja, Unity punya. Bisa lebih cepat loh, karena dia nginfoknya di sini. Ini ada lagi yang bawah lebih kecil, lebih cepat. Nah, kita bisa pakai ini aja, fighter klik ya udah klik on-nya 2 ya udah double klik gitu. Soalnya sih ini udah dibuatin Unity event system buat ini. Buat apa? Nge-eventnya. Buat bikin eventnya. Itu Unity punya. Ya syaratnya sih event system yang ininya ada. Kalau event system ininya nggak ada dia nggak bisa. Nih. Kalau bikin kanvas ada ini, nah itu. Jadi si event system itu si ininya. Kalau ininya nggak ada ya dia nggak bisa. Gitu. Itu sih iya. Jadi apakah lebih cepat pakai event system? Ya tentu. Gitu. Udah lagi. Baru-baru aja. Oh, udah. Sama sih 8 sama ininya. Udah sih. Ada lagi kah? Kalau nggak ada. Kalau nggak ada bisa ditutup sih. Gue balikin ke ujung.